Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat prosedur di Oracle SQL command line. Sebelum membuat prosedur, tentunya kita akan membuat sebuah user. Yang user itu akan kita atur skemanya seperti apa. Yang pertama kita buka SQL command line-nya. Pertama kita connect ke sistem, connect SCS DWA. Setelah connect, kita bikin user baru, create user was identified by 1 2 3 4 5 6. Create user UAS itu nama usernya dan by itu passwordnya. User create. Kemudian kita beri skema atau perizinan UAS ini. User UAS ini akan bisa membuat sebuah atau beberapa tabel di dalam database dengan cara grant connect resource DWA to UAS. Kemudian enter. Setelah grant sukses, kita disconnect-kan sistemnya. Setelah disconnect, kita konekkan ke user yang baru kita bikin. Nah, setelah connect, kita bikin dua buah tabel yang akan kita bikin prosedurnya. Di sini saya telah menuliskan cara pembuatannya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan membuat nama tabelnya tabel siswa, dengan kolomnya itu ID siswa, nama siswa, asal sekolah, dan gender. Primary key-nya adalah ID siswa. Kemudian kita enter. Tabel create. Selanjutnya tabel satu lagi yaitu tabel sekolah. Create tabel sekolah, nama tabelnya sekolah, dengan kolomnya itu ID siswa, nama siswa, primary key-nya ID. Di sini saya memasukkan ID siswa itu sebagai foreign key di tabel sekolah. Kemudian enter. Selanjutnya untuk membuat sebuah prosedur, untuk lebih mudahnya kita menggunakan Notepad untuk proses pengetikannya atau proses membuat query-nya. Sebelum itu kita atur agar bisa mengoutputkan query yang akan kita buat di Notepad nanti dengan cara set server output on. Enter. Kemudian kita panggil Notepad-nya, define editor sama dengan Notepad. Kemudian enter. Setelah itu kita membuka Notepad-nya dengan cara mengetik edit. Nah, maka
maka langsung akan tampil notepadnya. Di sini saya telah mengetikkan prosedurnya. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja. Baik, di sini saya akan jelaskan. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke. Di sini pertama teman-teman mengetik create procedure untuk membuat sebuah prosedur. Nama prosedur yang saya bikin input data, dan di dalam kurung ini merupakan parameter yang akan dipakai untuk menginputkan data ke dalam tabel yang tadi kita bikin. Query-nya yaitu insert into siswa. Ini tabel siswa yang kita bikin tadi. Di tabel siswa itu kita akan menginputkan di dalam kolom ID siswa, nama siswa, asal sekolah, gender. Dengan values-nya itu parameter yang kita bikin tadi di atas, yaitu parameter ID siswa, parameter nama siswa, parameter asal, dan parameter gender. Begitu juga dengan penginputan di tabel sekolah. Terdapat ID siswa, nama siswa, dengan values-nya itu PID, PID siswa, P nama siswa. Kemudian di parameternya PID siswa itu kita ambil dari parameternya di siswa, di tabel siswa, kemudian di kolom ID siswa. Jadi parameter siswa ini nanti outputnya sesuai dengan tipe data di dalam kolom siswa, kolom ID siswa. Begitu juga dengan parameter yang lainnya. Selanjutnya kita membuat exception. Exception itu pengecualian. Ini kan jika datanya berhasil disimpan atau dimasukkan, maka akan muncul output line itu berhasil menambahkan data, dan kita tambahkan exception jika dia gagal, when others, dan jika errornya itu yang lain-lainnya, maka akan muncul outputannya itu gagal menginputkan data. Kemudian kita end, terus kita exit dan save. Maka dia akan langsung tertulis di dalam SQL-nya. Kita kasih tanda garis miring, kemudian enter. Prosedur create. Selanjutnya, untuk menjalankannya, kita buka lagi edit. Yang ini kita hapus saja. Kemudian yang ini kita hapus juga. Oke. Kemudian kita panggil nama prosedurnya tadi, yaitu input data. Kita kasih jarak saja.
kita sesuaikan dengan parameternya. Yang pertama itu parameter ID siswa. Parameter ID siswa merupakan integer, maka kita bikin misalnya ID siswa itu 1, selanjutnya parameter parameter nama siswa. Nama siswa itu merupakan varchar, jadi kita buat seperti string. Nama siswanya misalnya Amri. Selanjutnya asal. Asal itu juga tipe string. Asalnya misalnya Riau. Asal sekolah ya. SMP Riau misalnya. Selanjutnya parameter yang ketiga, nama, ID, nama, asal, jenis kelamin atau gender. Oke, laki, laki-laki. Parameter keempat, parameter kelima maksudnya, ID di sekolah. Kita misalkan bikin ID di sekolahnya itu 1 juga. Oke. Setelah seperti ini kita exit saja, save, dan kita beri. Oke, berhasil menambahkan data. Kita cek di dalam database-nya, select from siswa, sekolah. Oke. Di sini yang tadi kita masukkan akan langsung masuk di dalam tabel, yaitu ID siswanya 1, nama siswanya Amri, asal sekolahnya itu SMP Riau, gendernya laki-laki. Kemudian di dalam tabel sekolah ID-nya 1, ID siswanya itu 1 juga, nama siswanya Amri. Jadi prosedurnya, kita kembali ke atas. Jika parameter itu telah mempunyai value, maka dia akan menjalankan insert into siswa, pemasukan nilai dalam siswa, pemasukan nilai dalam sekolah, dan jika semua datanya itu benar, maka outputannya itu berhasil menambahkan data. Dan jika dia salah, maka akan tulis di outputnya itu akan muncul gagal menginputkan data. Kita coba pada saat dia gagal menginputkan data. Kita buka lagi edit. Sebentar, langsung saja kita copy paste di sini.
scan. Misalnya kita hapus satu parameternya, value dari parameternya, kemudian kita N. Save. Maaf, tadi banyak terjadi kesalahan atau error. Kita ulangi jika kasusnya itu terjadi error atau exception-nya itu berjalannya. Exception. Kita edit. Nah, di sini tadi kita inputkan datanya itu ID-nya itu 1 Amring SMP 1 Riau, laki 1. Nah, bagaimana jika kita inputkan lagi datanya seperti ini juga? Pasti nanti akan terjadi error karena ada data yang sama di dalam satu tabel. Errornya karena primary key itu nggak boleh sama. Di sini primary key-nya 1, yang tadi 1 kita inputkan lagi 1, maka akan terjadi error. Kita buktikan saja. Save. Kemudian kita jalankan, maka exception-nya itu akan jalan karena ada data yang sama di dalam tabel. Gagal menginputkan data seperti tadi yang kita bikin di prosedur. Exception-nya itu ketika when others than, maksudnya ini ketika ada yang salah atau ada yang error di dalam insert-nya, maka dia akan mengoutputkan gagal menginputkan data seperti yang tadi. Jika dia berhasil, maka dia akan menuliskan berhasil menambahkan data. Ini inputan 1 yang kita masukkan tadi, ini tampilannya, dan kita tes yang inputan 2-nya yaitu bawah lagi. Inputan 2-nya yaitu sama seperti inputan 1, maka dia akan gagal menginputkan data karena datanya sama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.